nama aku Gita, aku NIM 075 dari jurusan Teknik Sipil dan Arsitektur, kelas Gedung 1. Di video kali ini, aku tuh mau ngasih kalian sedikit tutorial tentang penggunaan SAP 2000. Jadi, kayak sharing sedikit lah, kayak gimana sih cara nganalisa struktur bangunan pakai aplikasi itu. Nah, sebenarnya aku bikin video ini tuh juga buat ngisi nilai UTS aku, matkul analisa struktur yang diambil oleh Pak Soleh. Ini pasti Pak Soleh nonton, hai Pak Soleh. Jadi mohon dukungannya, mohon bantuannya dengan cara tonton sampai habis, like, share, terus komen juga. Karena itu berpengaruh banget buat nilai UTS aku. Jadi kita langsung ke videonya aja. Dan sebelum ke aplikasinya, kita ke soal aku dulu. Di sini ada konstruksi portal 2 dimensi. Nah, di sini ada beban merata, ada beban segitiga, terus ada roll. Terus di sini ada sendi, ada tinggi, ada panjang juga, terus ada ini huruf A, huruf B, itu angka NIM terakhir. Jadi nanti hurufnya itu kita ganti sama angka terakhir NIM kita. Jadi misal aku 075, digantinya nih yang 1, A ini jadi 1,5 M, seperti itu. Baik, kita langsung ke aplikasinya aja ya. Kita buka aplikasinya dulu, SAP 2000. Nah, di sini aku pakai yang versi 22, jadi versi terbaru. Langsung kita mulai aja, kita klik file, new model, Ctrl N sebenarnya bisa. Terus di sini tuh banyak banget pilihannya. Ada default unit, terus ada template-nya disediain banyak banget, terus default material, terus ini ada berbagai macam modify dan lain sebagainya. Nah, di sini kita perhatikan default unitnya. Di sini kan sudah aku pilih KNMC. Padahal pilihannya banyak banget. Kita lihat soal aku. Di sini pakainya ternyata KN dan M. Nah, pakainya meter kan. Berarti ini benar, gak usah diubah lagi. Terus kan itu pakainya portal ya. Soal aku kan portal. Biasanya tuh bisa pakai 2D frames, bisa pakai grid only. Tapi kali ini aku pakai grid only. Jadi langsung aku klik aja. Oke, terus ini aku oke. Nah, ada 2 window. Berhubung di soal kita itu 2 dimensi portal. Jadi yang 3D window ini kita close aja. Bye bye. Dan ini tinggal tersisa satu ini. Langkah selanjutnya adalah kita edit grid data. Kita ganti ukuran-ukurannya pakai modify. Nah, di sini ada banyak banget grid data. Kita lihat ukuran tinggi dan ukuran panjangnya. Oke, kita balik lagi. Di sini ada X girth itu ada Y sama ada Z. Lah, Y itu tuh lebar. Karena kita 2 dimensi, jadi kita delete aja lebarnya. Karena kita nggak butuh. Yang X ini adalah panjang dan Z adalah tinggi. Kita lihat di soal. Nah, panjangnya tuh yang ini, yang di bawah. Kita isi aja. Ini A-nya 0. Tetap 0, yang B-nya kita isi sesuai itu, sesuai soal. Nah, ini gara-gara 1, ini 1,5, jadi yang B-nya itu kita jumlah. Sorry, yang C maksud aku, jadi 2,5. Seterusnya juga seperti itu, jadi tinggal kita jumlah. Seperti ini, 4,5, terus ini kita tambah satu lagi, klik add. Ini jadi 5,5. Oke, terus ini yang Z. Yang Z itu ini. Tingginya ini. Jadi tinggi merata ini dikurangi dengan tinggi yang ini. Itu buat Z1. Ini Z2 di sini dan Z3 itu di atas. Jadi ini tinggal kita ganti aja menjadi 1,25, terus yang ini menjadi 3,25. Terus yang di sini kita ganti menjadi 5,25 karena ini tinggi seluruhnya ya, yang ini kita delete. Oke. Kita kita tunggu. Nah, seperti ini tinggal kita ganti aja menjadi tampak depan. Nah, jadi berubah kan. Selanjutnya kita akan mengganti beban menjadi 0. Kita klik define, terus kita klik load patterns, terus kita ganti 0, habis itu modify, kita oke. Sip, udah ini kita tinggal gambar batangnya. Kita klik yang di sini nih, ada
Nah, draw itu, ini kita pindah dulu karena ganggu. Ini kita klik. Kalau aku mulainya dari sini sih, sebenarnya terserah mulai dari mana. Ya, aku suka mulai dari sini. Ini gambarnya sesuai dengan soal ya. Di yang pojok ini juga dikasih, pojok satunya juga. Sip. Udah selesai batangnya. Kita sekarang mau ngasih tumpuan. Kita klik di sini, klik kiri, terus kita assign, terus join, terus nih kita pilih yang paling atas. Ini ada sendi, kita oke. Sip. Ini udah muncul ya, terus yang titik B. Ini kan yang tadi titik A. Sama banget caranya kayak yang tadi. Kita pilih yang roll, oke. Nah, ini udah muncul juga. Terus kita sekarang mau bikin beban. Kita langsung klik kanan, terus ini assign load, kita pilih yang nomor 3, oke. Terus ini udah nggak usah diganti, kita tinggal ganti load doang sesuai dengan soal. Di sini satunya 20 kN per M, jadi kita balik aplikasinya dulu. Nah, ini tinggal diganti 20. Oke. Nah, kok nggak muncul? Tenang, bisa nih pakai display, terus pilih yang object load, assign, terus yang frame. Nah, itu di oke. Tunggu dulu. Nah, muncul kan ini bebannya 20 kN per M. Kemudian ada beban segitiga lagi di sebelah sini. Caranya sama seperti yang tadi. Tinggal di ini, oke. Ininya nggak usah diubah karena ini segitiga dan ada jaraknya. Jadi ini kita ganti ke absolute distance from end. Ini kita nolin dulu. Terus ini kita klik. Nah, ini kita lihat soal dulu karena ini jaraknya 2. Jadi yang 2 ini kita ganti 2. Nah, yang loadnya ini kita ganti sesuai dengan soal. 8, B berarti 8,7. Oke. Kok nggak muncul? Sama lagi caranya kayak tadi. Frame. Oke. Nah, udah kan bebannya udah selesai. Terus kita sekarang mau nyari P1 dan P2. Jadi ini B, A sama kayak tadi, pakai nim, belakangnya diganti. Ini di pojok ini kita klik kanan, terus kita klik load, habis itu assign, kita oke langsung. Nah, berhubung itu horizontal, jadi kita min 15 karena tadi nim aku kan itu 075. Terus ini tinggal display sama seperti tadi, frame, oke. Nah, ini udah muncul nih gaya ke bawah P1. Terus ini kita P2. Sama seperti tadi caranya. Oke, karena ini ke kanan, jadi kita yang Z-nya kita nolin, yang X-nya kita ganti. 7,7. Oke. Di display lagi. Frame. Oke. Nah, udah muncul nih gayanya. Ini ke kanan jadi positif ya. Kemudian kita bakal nge-run untuk mencari data. Nah, karena kita nyari datanya yang mati, jadi yang model ini kita do not run. Kita klik. Sip. Yang ini kita klik, terus kita pilih run now. Diklik. Oke. Nah, biasanya habis nge-run tuh harus di save dulu. Jadi ini mau aku save, aku namain Astro Gita. Save. Oke. Kita tunggu. Nah, ini udah muncul nih. Habis ini tuh sebenarnya bisa di start animation ya, tapi gara-gara aku takut lemot, jadi aku nggak berani. Tapi kalau di start animation ada lagunya, terus bisa goyang-goyang joget gitu dia. Terus ini kita show force dibuat tahu datanya. Ini tuh sebenarnya
itu banyak banget pilihannya, tapi ini nggak usah diganti. Kita itu aja sesuai soal dari Pak Soleh. Kita ini fill diagram buat tahu gambarnya. Nah seperti ini. Kalau kalian mau nyari nilainya, tinggal kita ganti menjadi show values. Kita klik. Oke. Nah sudah nih muncul nih data-data yang dicari di soal. Nah sebenarnya tuh ini tuh itu ya kayak simple, soalnya tuh banyak yang diulang, kayak batangnya ini banyak diulang dari sini ke sini, terus bebannya juga, ini tumpuannya juga. Jadi sebenarnya caranya tuh sama, tinggal kita doang yang kayak kita mau belajar nggak biar bisa lebih jago gitu. Sebenarnya udah kayak gini aja sih. Jadi sekarang dulu tutorialnya, aku mau closing. Oke, jadi segitu dulu tutorial dari aku. Aku tuh sampai ngap tadi bikin video, tapi nggak apa-apa. Jadi intinya tuh kalian kalau mau baca materi, mau belajar, itu pasti kalian bisa lebih jago dan nggak mikirnya tuh nggak kayak ini tuh susah gitu. Soalnya ini nggak serumit yang kalian pikir kalau misal kalian sering belajar dan berlatih. Jadi ya terima kasih sudah menonton. Terus silahkan dicoba, selamat mencoba kalau kalian mau mencoba. Dan pasti akan ada konten edukasi seperti ini karena kuliah aku masih online. Jadi ya, bye bye.